Apa saja prinsip-prinsip yang memandu media di berbagai belahan dunia? Bagaimana sistem sosial politik memengaruhi apa yang kita konsumsi? Hari ini kita akan menyelami dunia teori normatif pers. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam buku mereka yang terbit tahun 1956, Four Theories of the Press. Pada puncak Perang Dingin, teori-teori media ini muncul, berfokus pada gimana media beroperasi di bawah sistem politik yang berbeda. Sering disebut sebagai teori media masa barat. Teori ini menjelaskan bagaimana media seharusnya beroperasi di dalam masyarakat. Nah, kita langsung masuk ke teori pertama, yaitu teori otoriter. Teori ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan ke-17 di bawah pemerintahan raja. Di sini, pers dipandang sebagai alat untuk mengontrol pemerintahan, dengan media diharapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menghindari mengkritik pejabat negara. Hubungan antara media dan pemerintah bersifat hierarkis, dengan informasi mengalir dari atas ke bawah. Setiap upaya untuk menentang otoritas negara dapat dikenai hukuman berat. Nah, di sisi lain, ada teori libertarian yang tumbuh dari abad pencerahan atau Aufklärung, dengan menjadi populer setelah tahun 1688 di Inggris dan Amerika Serikat. Di sini, media dipandang sebagai pengontrol kekuasaan pemerintah. Individu bebas mempublikasikan pandangan mereka tanpa batasan, dan pers diharapkan bertindak sebagai platform untuk debat bebas. Nah, karya John Milton yang terkenal, Areopagitica, memperkenalkan prinsip pembenaran diri sendiri, keyakinan bahwa dalam perdebatan yang adil, kebenaran akan selalu menang atas kebohongan dan penipuan. Gagasan ini menjadi dasar bagi cita-cita kebebasan pers, khususnya di Amerika Serikat, seperti yang terlihat dalam amandemen pertama. Namun, pada awal abad ke-20, menjadi jelas bahwa teori libertarian memiliki kekurangan. Munculnya jurnalisme kuning. Nah, jurnalisme kuning ini adalah jurnalisme dengan judul-judul berita yang bombastis, tapi pas dibaca itu gak ada isi yang substansial. Jadi ada jurnalisme kuning dan manipulasi opini publik yang menyebabkan munculnya seruan untuk media yang lebih bertanggung jawab. Hal ini membawa pada teori tanggung jawab sosial, muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an. Teori ini menganjurkan bahwa media memiliki kewajiban tertentu kepada masyarakat. Pers harus bebas, tetapi dengan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan akurat. Komisi Hutchins yang didirikan pada tahun 1940-an memperkuat teori ini dengan menyatakan bahwa media harus melayani demokrasi dengan menjadi pengawas bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada teori Soviet totaliter. Nah, ini kayak namanya, teori ini berakar dari ideologi Soviet yang berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Media di bawah sistem ini tuh dikontrol secara ketat sama negara, berfungsi sebagai corong pemerintah dan partai yang berkuasa. Pers ada untuk mendukung keberhasilan sistem sosialis tanpa ada sebuah ruang untuk perbedaan pendapat atau kritik. Sebagai tanggapan atas dominasi sistem media yang besar dan tersentralisasi, teori partisipan demokratis muncul pada tahun 1960-an. Teori ini memengaruhi media yang lebih kecil dan independen, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal, kelompok minoritas, dan kurang lebih kaum marginal. Teori ini tuh menantang kontrol otoriter dan monopoli komersial. Nah, teori ini juga menekankan bahwa media harus lebih mudah diakses secara partisipatif. Terakhir, ada teori media pembangunan. Teori ini berfokus pada media di negara-negara berkembang, di mana pers berperan dalam pembangunan bangsa dan mempromosikan tujuan pembangunan nasional. Media di negara-negara ini seringkali diharapkan untuk mendukung proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan ya, dengan memprioritaskan konten yang relate dengan masyarakat lokal. Nah, jadi berdasarkan teori-teori normatif ini, media bukan hanya cermin pasif yang memantulkan masyarakat, tapi media juga memainkan peran aktif dalam membentuk landscape politik, sosial, dan budaya. Perannya juga sangat bervariasi tergantung pada sistem tempat media beroperasi.
Kalau misalkan ditanya teori normatif mana yang paling sesuai untuk menggambarkan media massa di Indonesia saat ini, ya sebetulnya jawabannya itu kontekstual, tergantung. Mungkin teori tanggung jawab sosial masih relevan karena banyak media massa Indonesia yang berupaya menjalankan peran sebagai pengawas pemerintah, memberikan informasi yang akurat, dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Misalnya nih, baru-baru ini, beberapa pekan lalu, ramai soal gambar burung Garuda berlatarkan warna biru ala-ala rekaman VHS jadul dengan tulisan yang berbunyi peringatan darurat. Nah, berbagai kantor berita itu juga ikut andil dalam menyebarkan informasi mengenai gerakan protes atas akal-akalan balik DPR terhadap putusan MK mengenai Pilkada mendatang. Ya sebenarnya posisi media massa di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang intinya menjamin kebebasan pers. Jadi media itu diharapkan memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan mendukung transparansi. Namun tentunya dalam batas-batas yang sesuai dengan etika jurnalistik ya. Kemudian teori partisipan demokratis juga sangat relevan dengan munculnya media sosial. Masyarakat kini memiliki platform untuk berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi informasi, serta mengawasi kinerja media mainstream. Intinya, dalam beberapa dekade terakhir, media di Indonesia secara umum berperan positif dalam mendukung demokrasi. Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Nah, diantaranya adalah 1. Kepemilikan media yang terkonsentrasi. Beberapa konglomerasi besar di Indonesia itu punya dan mengendalikan sebagian besar outlet media. Nah, ini kan bisa menyebabkan bias ya. Jadi informasi bisa tidak seimbang dan cenderung memihak. Kemudian ada penyebaran hoaks dan mis atau disinformasi. Dengan berkembangnya media sosial, banyak berita yang tidak diverifikasi menyebar luas. Bahayanya mempengaruhi opini publik. Kayak ada istilah itu echo chambers. Media kadang terjebak dalam tren ini dengan menyajikan informasi yang kurang berimbang atau malah tidak diverifikasi secara ketat. Kemudian ada komersialisasi. Ini adalah tekanan untuk menghasilkan keuntungan atau pundi-pundi uang, itu bikin media lebih fokus pada konten yang menarik, yang lebih menarik perhatian ya, atau clickbait, dan menghasilkan iklan daripada konten yang bernilai jurnalistik tinggi, bervalue. Bahkan ada juga loh berita yang memang itu dipesan sehingga ada artikel berita terkait adalah benar-benar iklan. Ada beberapa media yang memang menyatakan bahwa berita yang mereka tampilkan itu iklan, tapi ada yang soft selling juga. Terakhir ada tekanan politik. Meskipun kebebasan pers dijamin oleh undang-undang, terdapat laporan mengenai ancaman atau tekanan politik terhadap jurnalis yang meliput isu-isu sensitif. Contohnya nih, jurnalis Tempo kena teror pada Selasa 3 September 2024. 2 orang pengendara motor merusak kaca mobil si jurnalis. Padahal mobil ini tuh ada deket pos polisi loh. Nah, oleh karena itu, media massa di Indonesia masih menjalankan perannya, tetapi dengan tantangan besar dalam menjaga integritas dan kebebasan pers. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori normatif dan implementasinya di Indonesia. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Maaf kalau ada salah kata, terima kasih dan sampai jumpa.